Kemarin ada yang nanya, itu ribut-ribut soal hadiah juara Liga 1 yang 2 miliar yang katanya belum lunas dan katanya hadiah juara musim depan itu 5 miliar. Emangnya itu gede ya? Emangnya cukup buat biaya klub dalam satu musim? Jawabannya ya nggak cukup lah. Uang hadiah juara Liga 1 mau itu 2 miliar, mau itu 5 miliar, itu nggak akan cukup buat nutupin pengeluaran klub dalam satu musim. Sebab menurut data, sebuah klub profesional di Liga 1, ingat Liga 1 ya, itu minimal menyiapkan dana sekitar 3-4 triliun dalam satu musim. Wow, gede amat ya. Dana ini tuh buat bayar gaji pemain, gaji staf, pelatih, ofisial, menyewa stadion, akomodasi, transportasi, bayar denda, dan lain-lain. Terus kalau cuma dapat hadiah 2 miliar yang juara, berarti nggak nutupin pengeluaran klub dong. Terus kenapa klub-klub mau main di liga kalau cuma dapat hadiah 2 miliar? Kan rugi. Faktanya, nggak semua klub itu di akhir musim keuangannya itu bisa plus. Banyak juga klub yang di akhir musim itu keuangannya justru minus. Bahkan tak jarang justru klub tersebut bangkrut. Klub itu dapat pemasukannya yang utama ya pastinya dari sponsor, lalu dari penjualan tiket, penjualan merchandise dan hak siar. Ya cuma itu sih, dan kami pun nggak tahu berapa nominalnya. Dan itu nggak semua klub bisa atasi defisit. Karena belum tentu pemasukan tadi itu lebih besar dari biaya yang dikeluarin. Makanya klub-klub di liga itu ngotot ingin juara. Tujuannya bukan soal hadiah juara ya, tapi sebuah tim juara akan dapatkan benefit-benefit lain. Seperti saham klub akan naik 100%, harga pemain yang naik 70-100%, dan tentu saja kesempatan main di kancah internasional. Nah, main di kancah internasional inilah yang paling diburu oleh klub-klub di Indonesia. Kenapa demikian? Klub yang berlaga di Liga Champions Asia saja itu otomatis akan banjir uang. Main di playoff aja mau kalah, seri, menang, itu pasti dapat duit dan duitnya lebih gede dari hadiah juara liga. Ya sekitar 2-3 miliar itu baru playoff loh. Apalagi kalau sampai masuk ke babak grup, naik lagi dong pendapatannya. Ya bisa sampai 3-4 miliar satu kali tanding. Nah kalau dalam grup itu 6 kali main, ya bisa dihitung sendiri berapa duit yang didapat. Apalagi kalau masuk ke babak 16 besar, lebih gede lagi duit yang akan didapat. Apalagi kalau sampai juara Liga Champion Asia. Di tahun 2022-2023 aja hadiah juara Liga Champion Asia itu adalah 72 miliar rupiah. Itu cuma hadiah utama lo ya. Jadi kalau di total sebuah tim main di Liga Champions Asia itu dari playoff sampai juara itu tercatat sekitar 1,3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih tergantung berapa kali tim ini menang. Makanya banyak tim yang main curang khususnya di liga kita demi lolos ke Liga Champions. Ya kayak yang terjadi di musim lalu, ada konspirasi. Harusnya tim yang lolos itu juara dan runner up. Alasannya COVID lah, inilah, itulah. Akhirnya dibikinlah konspirasi cuma juara musim lalu dan juara musim ini yang lolos ke Liga Asia. Karena yaitu ada duit yang sangat gede di Liga Asia. Nah, udah tahu dong kenapa tim-tim kita ini meskipun hadiah juaranya ini cuma seuprit, tapi tetap ngotot, bahkan main sabun buat jadi juara, bahkan jor-joran beli pemain bintang. Tapi ya untuk musim ini klub dipastikan gak akan bisa jor-joran lagi beli pemain bintang sebab udah ada peraturan financial fair play alias pembatasan maksimal gaji pemain di Liga 1. Gimana? Udah sedikit ngerti ya soal hadiah juara ini? Nah di lain waktu kita akan bahas nih, emang cuma bisa 5 miliar aja ya hadiah juara Liga 1? Apa nggak bisa ditambah lagi hadiah juaranya? Dan apakah hadiah juara ini di Indonesia ini paling kecil dari liga-liga lain atau apa? Nah kita akan bahas nanti ya. Kita ke berita Liga 2 dulu ya. Pertama ada Kalteng Putra. Kalteng Putra ini ngeborong pemain. Pemain-pemain yang diborong pun notabene kelas Liga 1. Ada Sandi Sute, Sahargi Nanjar, Jandia Eka Putra, Gai Junior, dan Dendi Maulana. Lalu yang masih rumor pun ada nama Otavio Dutra dan Yogi Rahardian. Sementara untuk pemain asing sendiri
Ada satu dari Brazil dan satu dari Jepang. Yang saat ini katanya dirumorkan akan ke Kalteng Putra. Yang dari Brazil itu ada Edison Teofilo. Sementara yang dari Jepang itu kabarnya si Shunsuke Nakamura yang ex Persela Lamongan. PSIM Jogja pun mendapatkan atau ngeborong pemain. Ada Wahyu Trinugroho dari PSIS, Brian Cesar dari PSM Makassar, Haryono dan Dias Angga, lalu ada Hendra Wijaya, ada Budiar Riza dan Inyoman Sukarja. Untuk pemain asing akan melirik ex-striker Persib Bandung Bruno Katanhede dan pemain asal Korea yang belum diketahui identitasnya. PSMS Medan mendapatkan Joko Susilo dan Fardan Harahap dari Arema. Lalu yang masih rumor ada Gozali Siregar, Silvio Escobar dan Muklis Hadining Saipullah. Kita balik ke Liga 1. Ada Bayangkara FC yang kabarnya udah resmi mendapatkan dua pemain asingnya. Yang satu ya Thomas Verheidet asal Belanda dan yang satu itu adalah Christian Henrique. Ingat, Christian ya, bukan Christian. Christian ini penyerang asal Brazil berusia 31 tahun yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Swatcat. BTW Bayangkara FC ini ganti nama lagi cuy. Jadi Bayangkara Presisi Indonesia FC. Waduh, panjang dan ribet amat ya namanya. Ya udahlah, daripada ribet mending disingkat aja Sheriff FC. Beres kan? Lalu ada Persija Jakarta yang kabarnya sih udah resmi mendapatkan Kapten Lesia Gedang Maciej Gajos. Pemain Polandia berusia 32 tahun yang berposisi sebagai gelandang serang. Tapi kok belum ada tanda-tanda diresmikan atau diumumkan ya. Selain Gajos, ada juga Philip Roller, yakni seorang back asal Thailand keturunan Jerman yang katanya sih lagi negosiasi dan beresin berkas-berkasnya terutama soal riwayat cedera. Jadi kalau doi ini lulus tes medis di Persija ya berarti akan jadi diumumkan. Persebaya Surabaya launching jersey untuk musim ini. Ya, seperti yang pernah kami perkirakan akan tetap pakai kerah. Jadi emang ya lagi musim kali ya jersey pakai kerah. Tapi jujur dibanding musim lalu jersey yang ini lebih elegan. Terus regane piro cak? Jare regane kui sekitar 800.000-an lah. Yo podo-podo kayak jersey Persib. Sang rival pun yakni Arema FC launching jersey juga sama dengan motif kerah juga dan tetap dengan warna navy. Tapi tetap ya peluncuran jersey ini tuh menuai pro dan kontra dari warga Malang itu sendiri yang bilang Arema sing saiki wis lali identitas, wong asline biru kok dadi peteng, yang artinya Arema yang sekarang udah lupa diri, aslinya biru kok jadi gelap. Lah, kan emang yang asli ada di Liga 3. Yang asli tetap biru dong. Harganya berapa nih baju Arema atau jersey Arema? Kalau ini Mimin belum tahu ya, soalnya di official store-nya Arema belum ada harganya. Dari Persib Bandung, ternyata kemarin saat rame 5 pemain Persib yang tak terdaftar di LIB, ternyata itu cuma hanyalah permasalahan updating dari sistem PT LIB. Kini di PT LIB semua pemain Persib telah terdaftar. Tapi ada satu hal yang unik nih, ternyata nomor 9 Persib di PT LIB terdaftar atas nama Ezra Walian. Wah, apakah ini benar Ezra pakai nomor 9 atau ini ada kesalahan tulis dari PT LIB? Dan berikut seluruh pemain Persib beserta nomor punggungnya. Dari Persikabo resmi menunjuk Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi sebagai markas musim ini menyusul direnovasinya Stadion Pakansari. Uniknya Persikabo tak bisa sewa stadion ini full satu musim. Tapi pihak pengelola Stadion Wibawa Mukti hanya memperbolehkan stadion ini disewa tiap satu pertandingan saja. Alasannya adalah stadion ini kemungkinan bukan cuma Persikabo yang akan menggunakan, tapi ada tim-tim lain yang juga akan bermarkas stadion ini. Tapi yang jelas bukan Bayangkara ya, sebab Bayangkara kabarnya fix akan tetap bermarkas di PT IKA. Loh, kok boleh sih?
Dari Bali United, kekalahan 0-1 atas PSS Sleman di laga perdana, bahkan di laga kandang, membuat para Semeton Dewata semakin jengah pada Stefano Cugura. Para Semeton Dewata kembali mendesak manajemen Bali United untuk mendepak teko. Tapi manajemen Bali United tak bergeming dan tak merespon tanggapan Semeton Dewata. Teko sendiri tak mau berkomentar banyak soal ini.